sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lewat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang, gemilang. Ingatlah bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Untuk mempersingkat waktu kita, Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk kegiatan inti kita yang udah ditunggu-tunggu nih Pak Apip sama peserta pembelajaran dan ini ya tentang praktek AI-nya langsung. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya akan membacakan sedikit nih. Ini hanya sebagian kecil saja ya Bapak Ibu CV dari narasumber hebat kita malam hari ini. Bapak Afif Khairul Umam SPD merupakan seorang web developer dan UI designer. Nah, beliau juga penggiat AI generatif dan machine learning. Beliau merupakan pengajar di SDN 2 Sirandu Purbalingga. Beliau juga penggerak Kombel Gerdu Belajar dan juga tergabung ke dalam penggerak Bergema BLPT Kemendikdasmen ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mari sama-sama kita dengarkan materi nanti yang disajikan oleh Pak Afif. Sebelum memulai saya mohon konfirmasi dulu nih ke Pak Afif. Pak Afif, untuk sesi tanya jawab kita apakah kita sekalian praktek nanti kita buka sesi tanya jawab atau setelah Pak Afif memaparkan materi nih Pak Afif? Mungkin nanti saya memaparkan materi dulu, Bu. Ya. Oke, Pak. Nanti setelah saya memaparkan materi, nanti baru kita diskusi. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Afif atas konfirmasinya. Ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bapak narasumber kita tadi, sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah Pak Afif selesai memaparkan materinya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan inti kita kepada Bapak Afif. Waktu dan layar kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ada yang bocor apa ya? Sudah ya?
Yang terhormat ini Ketua KGBN Riau, Pak Ardiansyah ya. Baru tahu ini Pak Ardiansyah. Dan beserta tim yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta workshop coding dan AI yang sudah bergabung pada hari kedua ini ya, hari kedua. Kemarin kita sudah belajar bareng Pak Rudi terkait dengan coding. Saya pun kemarin mengikuti nih Bapak Ibu. Saya mengikuti belajar bareng Pak Rudi. Ternyata sangat asik ya. Nah, untuk hari ini kita nanti belajar bersama terkait dengan AI atau Artificial Intelligence. Sebenarnya untuk materi saya ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti sudah menggunakan yang namanya AI. Nah, nanti saya sedikit berbagi, sedikit mendalami seperti apa sih sebenarnya cara kerja AI. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon konfirmasi Bapak Ibu sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Siap, terima kasih. Nah, hari ini saya mengambil tema sesuai dengan tema dari kegiatan kita hari ini, KGBN Workshop Coding kita hari ini, menumbuhkan nalar dan kreativitas melalui pembelajaran Artificial Intelligence. Nah, tadi sudah disampaikan CV saya memang seperti itu, Bu. Jadi tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurangi. Saya itu bukan low profil, tapi memang profil saya low. Profil saya sedikit ya. Jadi nama saya tadi sudah Viverul Umam, saya bekerja di SD Negeri 2 Sirandu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya posisi saat ini mengajar guru agama ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu, kok bisa guru agama mengetahui dunia digital seperti itu? Ada ceritanya Bapak Ibu. Saya dulu pernah kuliah S1 TIK. Nah, karena dulu saya mengajar di SMA. Pertama saya mengajar di SMA itu mengajar TIK. Nah, kemudian di kurikulum 2013 kan dulu ada isu TIK akan dihapus. Akhirnya saya ini mendapat hidayah ini Bapak Ibu. Saya mendapat hidayah, saya kuliah lagi jurusan agama Islam. Dan akhirnya ya sekarang saya menjadi guru agama Islam. Nah, kemudian untuk riwayat pekerjaan berkaitan dengan dunia digital seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, saya termasuk web developer, kemudian UI designer, UI UX ya sebenarnya, tapi saya fokusnya memang di UI designernya, kemudian ini juga tambahan sebagai web hacker. Kalau web hacker apa gambarnya bisa dilihat di profilnya Pak Ketua KGBN Riau ini. Nah, untuk malam hari ini kan tema kita menumbuhkan nalar ya. Jadi sebelum kita menumbuhkan nalar murid kita terlebih dahulu, sudah seharusnya nalar guru-guru kita sebagai guru-guru juga harus lebih hidup dulu. Nah, saya memulai dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Artificial Intelligence atau AI sebagai peluang atau ancaman. Boleh nih ini Bapak Ibu semuanya boleh mencoba menjawab AI itu sebagai peluang atau ancaman di kolom chat. Ya, baik saya tunggu ini jawabannya. AI sebagai peluang atau ancaman. Ini biar nalar kita mulai bekerja ini Bapak Ibu. Ya silahkan di everyone ya Bapak Ibu jangan dikirim direct message ke saya di everyone. AI sebagai ancaman atau sebagai peluang. Beserta alasannya ini Bapak Ibu. Kalau misalkan jadi peluang itu alasannya apa? Kalau ancaman itu alasannya apa? Kira-kira apa? Ini menurut Bapak Ibu dulu. Nanti biar Bapak Ibu yang menemukan jawabannya sendiri setelah mengikuti kegiatan sesi kali ini. Nah, ini sudah ada yang menjawab peluang. Peluang bagi yang mau belajar
ancaman bagi yang tidak mau belajar. Kemudian ada lagi bisa menjadi peluang jika dimanfaatkan dengan baik, bisa juga ancaman kita jadi malas melakukan sesuatu. Nah, sedikit bercerita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat fakta akhir-akhir ini bukan saya menakut-nakuti ini, ya. Jadi beberapa pekerjaan memang sudah diambil alih oleh yang namanya AI. Contoh, pekerjaan yang paling nyata sekarang sudah diambil AI adalah customer service. Banyak e-commerce ya sudah menggunakan customer service dari AI atau chatbot lah. Di sana sudah tidak ada manusia, Bapak Ibu. Ya, semuanya sudah menggunakan mesin, sudah disetting, sudah diajarkan bagaimana cara menjawab terkait dengan keluhan pelanggan misalkan. Nah, itu semuanya sudah dari AI semua. Lalu pertanyaannya nanti, apakah juga seorang guru akan tergantikan oleh AI? Nah, makanya saya membangun pikiran kita dulu dari AI ini sebagai peluang atau ancaman. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri jawabannya setelah kita mengikuti sesi kali ini. Nah, setelah ini saya juga akan mengajukan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan tools AI? Ya, tentu pernah ya Bapak Ibu. Misalkan kita membuat soal asesmen, lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Boleh juga nih dijawab lagi di kolom chat. Ya, pasti semua Bapak Ibu saya yakin sudah pernah menggunakan AI. Kemudian misal dalam membuat soal asesmen ya sekarang ya, lalu bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pernah ya Bu Hafiz ini pernah. Perasaannya bagaimana ini Bu Hafiz? Senangkah? Bahagiakah? Ya, ini ada yang menjawab senang karena membantu atau mempermudah pekerjaan kita. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lalu pernahkah Bapak Ibu juga mempunyai pikiran jika murid kita mengerjakan soal asesmen tersebut dengan bantuan AI? Bagaimana sekarang perasaan Bapak Ibu? Setelah kita membuat soal misalkan dari AI, ternyata murid kita mengerjakan soal juga jawabannya dari AI. Nah, apa perasaannya sekarang? Marahkah? Menyalahkan siswakah? Atau bagaimana? Coba saya tunggu di chat lagi nih Bapak Ibu. Tadi kan sudah senang nih, AI membantu kita, misal dalam membuat soal. Nah, lalu bagaimana jika ternyata siswa kita juga mengerjakan soal yang kita buat dengan bantuan AI? Bagaimana perasaan kita sebagai guru? Nah, ini mulai nalarnya sudah mulai muncul ini, Bapak Ibu. Nah, perasaannya marah. Tentu ya, kita sebagai seorang guru pasti ibaratkan kita tidak dihargai seperti itu. Nah, makanya kita hari ini belajar tentang eh, terutama tentang etika dalam menggunakan AI. Saya lanjut, Bapak Ibu. Pertanyaan yang terakhir ini tidak usah dijawab. Lalu yang benar-benar cerdas sebenarnya siapa? Apakah kita sebagai guru? Apakah AI? Ataukah murid kita? Nah, ada yang menjawab sportif ini Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Sportifnya di mana ini? Lalu yang pintar, benar-benar pintar sebenarnya siapa? Nah, kalau dari sini, ya, kemudian kita coba mengenal lebih dekat apa sih sebenarnya artificial intelligence. Nah, ini Bapak Ibu. Artificial intelligence atau sekarang kalau di
pendidikan kita ya, di naskah demik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial istilahnya atau singkatannya dengan KA. Ini kita harus belajar merubah dari AI menjadi KA ini. Adalah apa? Adalah kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data masa lalu dan kesalahan yang memungkinkan sistem membuat prediksi perilaku masa depan yang semakin akurat. Jadi pada intinya AI itu bekerja berdasarkan masa lalu, Bapak Ibu, tidak dari data masa depan, dari data masa lalu dan data kesalahan. Nah, kemudian dari data-data itu dipelajari oleh AI, kemudian AI bisa memprediksi perilaku masa depan yang semakin akurat. Ya, ini kerja dari AI. Jadi penting sebuah data masa lalu, ya. Nah, kemudian kita coba mulai dari riwayat atau perjalanan AI itu sendiri. AI itu ada sebelum era digital, Bapak Ibu. AI itu ada mulai muncul ya. Konsepnya mulai ada pada tahun 1950 oleh Alan Turing. Jadi dulu Alan Turing itu mempunyai pikiran apakah mesin dapat berpikir. Dalam hari ini adalah komputer, apakah komputer itu dapat berpikir. Dulu kan ini Alan Turing itu salah satu seorang yang pelopor komputasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian Alan Turing ini membuat tes imitasi. Tesnya bagaimana? Tesnya menguji antara manusia dan komputer apakah bisa berpikir. Contoh misalkan mengetes manusia 2 ditambah 2 jawabannya 4. Mengetes juga kepada komputer dengan soal yang sama 2 ditambah 2, apakah komputer bisa menjawab 4. Nah, itu namanya tes imitasi yang dilakukan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Yang dicari Alan Turing bukan jawaban dari komputer, tapi bagaimana seharusnya antara jawaban manusia dan jawaban komputer itu sudah tidak ada bedanya lagi. Sama-sama menjawab 4, misalkan seperti itu. Nah, kemudian perjalanannya berlanjut pada tahun 1956. Nah, ini istilah AI mulai diciptakan oleh John McCarthy pada konferensi Dortmund. Nah, dulu AI yang pertama itu gambarnya seperti logic theories, Bapak Ibu. Tuh, pertama kali istilah AI itu pada tahun 1956. Nah, kemudian di tahun 1970-an ini ada istilahnya AI winter. Jadi karena biayanya mahal, kemudian ekspektasinya berlebihan dari orang-orang dulu, kemudian AI ini menjadi surut perkembangannya. Orang-orang mulai bosan mengembangkan AI karena yang satu biayanya mahal, yang satu ekspektasinya sangat berlebihan. Nah, kemudian di tahun 1990-an, AI Winter ini berhenti, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kemampuan komputasi ini sudah semakin meningkat. Nah, kemudian di tahun 1990-an ini sudah mulai muncul pola dan algoritma. Ya, jadi sudah mulai muncul pola-pola dan algoritma dalam dunia komputasi. Nah, kemudian di tahun 1996 itu ada salah satu AI yang berhasil mengalahkan manusia yang dinamakan Deep Blue. Deep Blue itu apa? Deep Blue itu seperti mesin permainan catur. Jadi juara satu catur dunia pada waktu itu yang bernama Garry Kasparov itu bisa dikalahkan dengan AI yang namanya Deep Blue. Itu di tahun 1996. Kemudian, nah ini AI mulai berkembang pesat pada tahun 2010, Bapak Ibu, yang disebut dengan istilahnya AI Spring. Ya, karena apa? Karena terjadi lonjakan kekuatan komputasi. Nah, kemudian sudah tersedia data besar dan kemajuan deep learning.
Nah, nanti seperti apa deep learning kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian puncaknya di tahun 2017 AlphaGo ini membuat program kecerdasan dari AI yang dikembangkan oleh DeepMind, perusahaan dari Google. Nah, itu perjalanan atau history artificial intelligence. Nah, kemudian struktur AI ini seperti ini, Bapak Ibu. Struktur AI ini sebenarnya ada tiga, namun ini saya tambahkan satu biar tidak terlalu bingung nanti untuk mempelajarinya. Yang pertama ada yang namanya sebuah machine learning. Machine learning ini adalah bagian dari AI, tapi tidak semua AI menggunakan machine learning. Ya, machine learning bagian dari AI, tapi tidak semua AI menggunakan machine learning. Ada yang AI langsung masuk ke deep learning itu ada. Nah, machine learning itu apa? Machine learning ini adalah mesin yang dilatih ya untuk belajar dan membuat prediksi. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu biar tidak bingung. Nah, kemudian setelah machine learning sebenarnya langsung ke deep learning. Nah, deep learning di komponen AI ini bukan tidak sama dengan deep learning pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Walaupun istilahnya deep learning sama-sama deep learning, tapi deep learning dalam AI ini tidak seperti pembelajaran mendalam yang saat ini sedang digalakan oleh Kemendikbudristek. Nah, deep learning ini bagian dari machine learning Bapak Ibu. Deep learning ini bekerja seperti otak manusia ya. Dan deep learning ini bisa memproses data yang sangat banyak. Kalau ibaratkan machine learning ini kapal kecil, kapal layar kecil, kalau deep learning ini kapal yang sangat besar, yang memuat data yang sangat besar. Nah, data itu dari mana, Bapak Ibu? Data itu semua yang kita gunakan seperti kita saat ini sedang melakukan Zoom ya, itu termasuk data. Contoh lain, misalkan kita sedang update status di WA, di media sosial, itu juga termasuk data. Masuknya kemana? Ke sebuah database. Nah, kemudian ada istilahnya lagi NLP, Natural Language Processing. Ini adalah bahasa eh, yang bertugas untuk memahami bahasa kita. Jadi bahasa kita itu bisa dipahami oleh komputer. Nah, biar Bapak Ibu tidak bingung, ini kita nanti mari kita simulasikan dulu. Oke, sebentar. Saya ganti share screen. Ya, nah ini contoh nanti sekalian saya menjelaskan tadi yang machine learning dan deep learning. Ini aplikasi yang saya buat ya Bapak Ibu. Ini aplikasi yang saya buat judulnya simulasi AI Gerdu Belajar. Jadi sebenarnya dalam AI itu ada dua kategori, back end dan front end. Nah, yang selama ini kita lihat kan hanya front end, hanya tampilannya yang dilihat oleh user. Nah, seperti ini, predik ya ini yang chatbot yang bawah ini, chat. Nah, seperti ChatGPT, kemudian Gemini dan lain sebagainya kan itu namanya front end. Nah, back end-nya itu tidak dilihatkan oleh mereka. Nah, back end-nya itu sebenarnya data latih. Data latih itu dari machine learning dan dari deep learning. Nah, contoh simulasinya gini Bapak Ibu. Ini ketika AI ini belum kita latih apapun, ya, misal ya, AI ini belum kita latih apapun, coba kita tanya kepada AI, prediksi dengan pilihan misal. Ini kan intinya AI itu dilatih buah, terus AI bisa menyebutkan buah itu apa. Ini simulasi AI yang saya buat. Nah, misalkan kita ambil prediksi yang ini dulu. Warnanya merah, bentuk ukurannya kecil, bentuknya bulat. Coba kita prediksi dari AI itu apa? Nah,
muncul keterangan data belum dilatih. Karena apa? Karena kita belum latih. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa AI itu belajar dari data masa lalu dan kesalahan. Datanya belum ada, ya AI tidak bisa bekerja apapun. Nah, contoh lain misalkan kita tanyakan di sini buah apa yang warnanya merah, misal. Coba kita tanyakan ke AI, data belum belum ada data latih. Nah, coba kita latih dulu AI-nya. Nah, ini yang disebut dengan machine learning, ya, data latihnya. Dan machine learning itu cara kerjanya ya, cara belajarnya itu dengan tiga tiga model, Bapak Ibu. Yang pertama dalam pengawasan, yang kedua tanpa pengawasan, dan yang ketiga dengan penguatannya sendiri. Nah, saya contohkan yang dalam pengawasan. Analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita belajar main bola, kategori yang pertama, AI belajar dalam pengawasan. Kita sebagai seseorang mau belajar main bola. Nah, tentunya kita misalkan ikut di SSB. Di sana ada pelatihnya. Nah, itu namanya belajar dalam pengawasan. Di sana kan kita dilatih bagaimana cara menendang, bagaimana cara melempar bola misalkan, bagaimana cara untuk mencetak gol. Nah, itu namanya model dalam pengawasan. Nah, yang kedua, model tanpa pengawasan. Kita belajar sendiri. Misal ketika kita main bola langsung sekedar main, tidak ada pelatih, tapi kita nanti bisa tahu, oh caranya menendang seperti ini, caranya melempar seperti ini, cara mencetak gol seperti ini. Nah, itu model AI yang kedua tanpa pengawasan. Kemudian yang ketiga dengan penguatan. Penguatan ini lebih condong ke misalkan ketika kita mencetak gol, kita akan senang. Ketika kita tidak mencetak gol, kita akan sedih. Nah, AI ini bekerja modelnya penguatan. Berarti yang saya sukai ini harus saya lakukan. Berarti saya harus mencetak gol. Analoginya seperti itu. Nah, untuk simulasi ini dari aplikasi saya sendiri. Misal kita latih dulu ini dengan dalam pengawasan. Berarti dalam kendali kita sebagai pembuat atau developernya. Misal kita ada latih dulu, misal kita mau melatih AI tentang buah jeruk misalkan. Buah jeruk kan, misalkan kita ambil buah jeruk yang warna oranye lah, oranye. Jeruk ukurannya kecil, sedang, besar. Misalkan jeruk kecil gitu. Kemudian bentuk jeruknya bulat. Kemudian labelnya kita masukkan di sini misalkan jeruk. Tambahkan data latih. Ini baru satu data, Bapak Ibu. Nah, coba kalau dari satu data ini langsung kita tanyakan ke AI. Ya, buah warnanya oranye, ukurannya kecil, bentuknya bulat. Coba prediksinya apakah AE bisa menjawab jeruk atau AE menjawab buah yang lain. Nah, AI memprediksi buah tersebut adalah jeruk. Kenapa AI ini bisa menjawab? Karena sudah dilatih. Nah, dari dari data latih ini namanya back end, ya, tidak ditampilkan dalam sebuah AI yang sering kita gunakan misalkan ChatGPT. Tapi sebenarnya itu ada misalkan di OpenAI, Gemini, Midjourney misalkan untuk membuat gambar, semuanya ada data latihnya Bapak Ibu. Entah itu modelnya machine learning ataupun langsung menggunakan deep learning. Nah, contoh contoh lagi misalkan kita mau tanya buah yang belum kita latih, misal buah yang warna hijau, bentuk ukurannya besar, bentuknya misalkan oval. Coba kita tanyakan ke AI apakah bisa menjawab. Nah, maka AI akan menjawab, AI belum mengetahui buah apa yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Kenapa jawabannya seperti ini? Karena belum ada data latihnya, Bapak Ibu. Coba kalau kita tambahkan data latih di sini. Jadi buah warnanya hijau,
ukurannya besar, bentuknya oval, misalkan yang warna hijau misalkan semangka. Tambahkan data latih, coba kita tanyakan lagi, buah warna hijau, ukurannya besar, bentuknya oval. Coba apakah AI bisa menjawab itu semangka? Nah, maka AI dapat memprediksi buah tersebut adalah semangka. Coba kita menggunakan kalimat. Nah, kalimat ini disebut dengan NLP tadi, Natural Language Processing. Ibaratnya kita bicara dengan orang asing ya Bapak Ibu. Kalau orang asing kan belum, misalkan saya lah katakan saya orang Jawa bicara dengan orang Jawa Jawa Barat yang bahasanya Sunda kan tidak memahami. Tapi di dalam sebuah NLP itu dipelajari bagaimana agar orang yang walaupun berbeda wilayah bisa saling berbicara. Sama halnya misalkan kita bicara dengan komputer. Contoh ini buah apa yang warnanya hijau, kemudian ukurannya besar dan bentuknya oval. Nah, misalkan sudah kita promnya seperti ini ya, misalkan kalau kita menggunakan AI. Instruksinya kita tanyakan ke AI buah apa yang warnanya hijau, ukurannya besar, dan bentuknya oval. Tadi di data latihnya itu adalah buah semangka. Coba apakah AI bisa menjawab itu semangka? AI memprediksi buah tersebut kemungkinan adalah buah semangka. Coba kita tanyakan, kita mau tanya buah yang warnanya oranye, ukurannya kecil misal, bentuknya bulat. Nah, AI memprediksi buah tersebut kemungkinan adalah jeruk. Kenapa bisa menjawab? Karena sudah dilatih. Kalau AI ini belum dilatih, tidak mungkin AI bisa menjawab. Kita buktikan, buah apa yang warnanya ungu misalkan, ukurannya besar, bentuknya oval, bentuknya lonjong misalkan nanti. Coba kita tanyakan ke AI, maka AI menjawab AI belum mengetahui buah apa yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Nah, kenapa? Karena tadi di data latihnya belum ada. Itu namanya tadi machine learning ya, data latihnya. Tadi kan ada yang dalam pengawasan, tanpa pengawasan, dan penguatan. Nah, kalau yang seperti ini berarti kategorinya adalah dalam pengawasan. Karena kita yang membuat data. Nah, kemudian bagaimana yang disebut dengan deep learning? Tadi kan sudah ada, ini machine learning, ya ini machine learning. Bagaimana dengan deep learning? Nah, kalau deep learning, data ini kita sudah tidak membuat Bapak Ibu. Tapi data ini kita ambil dari misalkan dari database Google misalkan atau dari database sekarang kalau ChatGPT juga sudah ada database-nya sendiri. Nah, bisa kita ambil dari situ. Nah, data untuk deep learning itu analoginya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita melatih anak kecil ya karena deep learning ini bekerja seperti halnya otaknya manusia. Nah, misalkan kita mengenalkan anak kecil buah, bayi lah katakan atau misalkan anak 4 tahun, 5 tahun itu kan sudah bisa dikenalkan buah misalkan. Anak itu dikasih gambar, contoh gambar buah, ini buah jeruk, ini buah apel, ini buah semangka. Gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nanti anak kecil itu pasti akan mengingat sendiri bahwa oh yang seperti ini buah semangka. Oh, yang kecil warnanya oranye buah jeruk. Oh, yang misalkan yang bentuknya bulat besar warnanya hijau berarti itu semangka. Nah, itu kerja dari deep learning. Kita sudah tidak perlu membuat lagi data, melatih data-data seperti ini. Kita ambil langsung data dari
kalau istilahnya itu lautan data kalau orang-orang developer bilang ya, lautan data. Nah, ini yang disebut dengan tadi sistem simulasi dari AI. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, mungkin bagaimana ya ini Pak Ardi, mungkin nanti saya share saja ya. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Siap, siap. Ya, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, kita tadi sudah mensimulasikan. Nah, kita lanjut. Sampai sini, apakah Anda masih berpikir bahwa AI itu sebenarnya cerdas atau hanya terlatih? Nah, boleh nih dijawab di kolom chat. AI itu sebenarnya pintar, benar-benar cerdas, atau hanya terlatih? Boleh nih, kita tunggu jawabannya. Cerdas, terlatih, terlatih, terlatih. Nah, mayoritas jawabannya terlatih, cerdas karena terlatih. Nah, ini paling cocok ini. Cerdas karena terlatih. Nah, sampai sini harusnya nalar dari kita sudah mulai berkembang lagi, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya contoh-contoh seperti itu yang kemudian nanti kita ajarkan kepada peserta didik kita. Ya, jadi tidak hanya sebatas kita menggunakan AI, bagaimana cara menulis prompt yang bagus, bagaimana cara menulis instruksi yang bagus, itu kan yang rame kan sekarang seperti itu kalau di kebanyakan pelatihan-pelatihan. Nah, coba kita coba kita sampaikan kepada murid kita sebenarnya sistem kerja AI itu seperti ini. Kemudian AI itu bisa bekerja karena sebuah learning ya, karena belajar dari machine learning ataupun deep learning itu harusnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini evolusi artificial intelligence. Pertama kali ya AI itu disebutnya persepsionis AI. Dia hanya mengenal dan memahami data sensorik. Seperti tadi yang sudah kita simulasikan. Dia hanya mengenal dan memahami data yang ada. Nah, kemudian data itu bisa dijadikan misalkan tadi NLP, computer vision, kemudian spec recognition. Kalau sekarang ini sudah ketinggalan, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ke persepsionis AE, kemudian kita lanjut sekarang sudah generatif AI. Nah, ini yang sekarang lagi booming, Bapak Ibu. Generatif AI, contoh ChatGPT, generatif pre-trained transformer, yaitu ChatGPT juga termasuk generatif AI. Kemudian Midjourney untuk membuat gambar itu termasuk generatif AI. Nah, kalau generatif AI ini dia bisa menciptakan konten baru berdasarkan konten masa lalu. Ada kreativitas di sana dan kemudian ada produksi membuat konten baru. Jadi datanya ada data latihnya dulu, ya ada database-nya dulu, data-data masa lalu. Kemudian dari situ misalkan kita misal di Midjourney kita ingin membuat gambar animasi misalkan. Nah, sebenarnya gambar animasi itu bisa tercipta karena ada gambar yang ada sebelum Anda membuat, ya gambar dulu-dulu itu ada. Kemudian misalkan di ChatGPT kita misalkan ingin membuat puisi katakan, ya memerintahkan ChatGPT untuk membuat puisi. Nah, sebenarnya puisi yang diciptakan oleh ChatGPT itu dia mengadopsi, memprediksi ya dari puisi-puisi yang ada di masa lalu ya. Semoga bisa dipahami ini. Ini saya menjelaskannya dengan bahasa yang paling mudah. Kalau anak-anak developer sudah tidak seperti ini bahasanya Bapak Ibu. Nah, itu yang namanya generatif AI. Nah, sekarang juga kalau sudah di tarafnya anak-anak kuliah itu sekarang sudah banyak dosen-dosen yang mengetahui itu produk AI atau bukan. Karena kan untuk anak-anak kuliah juga sekarang misalkan untuk membuat makalah atau membuat
jurnal saja menggunakan ChatGPT itu bisa. Tapi sekarang sudah ada aplikasi ya atau sebuah sistem yang bisa mengecek apakah itu buatan mahasiswa itu sendiri atau buatan dari AI, produk dari AI atau produk dari manusia itu sekarang sudah ada. Nah, makanya termasuk generatif AI ini juga sekarang sudah mulai ketinggalan. Nah, di tahun 2030 ini katanya akan ada yang namanya agentic AI. Nah, berbeda halnya dengan generatif AI. Agentic AI nanti lebih mandiri dan dia bisa mengambil keputusan, mengambil sebuah tindakan tanpa adanya data latih, ya. Nah, ini yang mulai mengerikan Bapak Ibu. Kalau agentic AI ini kalau melihat di film film Transformer misalkan ya AI akan menguasai dunia. Nah, ini bisa saja terjadi kalau kita tidak mempelajarinya. Nah, di agentic AI nanti AI itu bisa bertindak sendiri dan mengambil keputusan sendiri tanpa ada prompt. Kalau kita di ChatGPT kan kita mau pingin apa harus ada perintahnya dulu, ada promptnya, ada instruksinya dulu. Tapi kalau agentic AI nanti tidak ada perintah, dia sudah melakukannya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada physical AI. Nah, kalau ini yang interaksi fisik dengan kita di dunia nyata, ya termasuk robot yang mungkin besok akan ada narasumbernya sendiri. Nah, ini evolusi dari AI. Sekarang masih di generatif AI, belum masuk ke agentic AI. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini survei pengguna AI. Yang pertama, tingkat pengguna AI itu ternyata terbesar di dunia. 45% pekerja dan pengusaha di Indonesia telah menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, termasuk salah satunya ya kita, ya. Guru-guru itu sudah sangat mahir sekali ketika menggunakan AI. Nah, kemudian platform AI yang paling populer di Indonesia itu ada ChatGPT dengan 52% responden. Kemudian ada juga ini ternyata yang khawatir terkait AI ini bisa menggantikan pekerjaan mereka. Ada 62%. Ini saya ambil dari survei Populix. Lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi pertanyaan di awal. AI sebagai ancaman. Yang pertama, mengapa AI sebagai ancaman? Mereka bisa kehilangan nalar berpikir kritis karena ketergantungan dengan AI. Contoh paling mudah ya tadi, banyak sekali sekarang murid ya, terutama di tingkat menengah SMP SMA itu sudah pintar menggunakan AI untuk mencari jawaban soal. Nah, kalau itu diteruskan akan menjadi ketergantungan. Diberikan tugas oleh guru nanti mengerjakannya dengan bantuan AI. Nah, akhirnya apa? Nalar berpikir kritisnya ini malah hilang. Kreativitasnya juga akan hilang. Itu ancaman yang pertama. Kemudian yang kedua ada kekhawatiran peran guru dapat digantikan oleh AI. Walaupun sebenarnya saya pun tidak setuju terkait dengan khawatiran itu. Guru itu menurut saya tidak mungkin dapat digantikan oleh AI. Walaupun ibaratnya AI lebih tahu segalanya. Kalau misalkan seperti saya guru agama kan hanya mengetahui ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran tentang agama. Tapi kalau AI kan semuanya tahu. Nah, tapi saya tidak sependapat dengan guru dapat digantikan oleh AI. Kenapa? Nah, karena yang namanya AI itu tidak punya empati. AI itu tidak punya perasaan, ya. Itu. Nah, ketika kita mengajar murid kita di kelas, pastinya misalkan ketika ada anak misalkan yang sangat misalkan sangat apa istilahnya kita
kasihan ya. Nah, kemudian kita muncul rasa empati. Nah, itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Dan kemudian misalkan untuk karakter, ya pendidikan karakter juga tidak mungkin AI mengajari murid kita pendidikan karakter. Nah, itu yang kedua ini saya juga tidak setuju bahwa ada kekhawatiran peran guru dapat digantikan oleh AI. Tapi saya juga tidak tahu kalau misalkan nanti di tahun 2030 agentic AI itu benar-benar ada, saya juga tidak bisa memastikan itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada kesenjangan, terutama wilayah ya, terutama wilayah yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, misalkan antara saya di Jawa dengan mungkin ada Bapak Ibu yang di Papua. Nah, itu ada kesenjangan. Dan itu juga menjadi sebuah ancaman karena ibaratnya yang di kota itu mereka bisa lebih canggih, lebih pintar, tapi yang di desa-desa sana masih banyak yang ketinggalan. Kemudian yang keempat, SDM kita ini juga dianggap belum siap untuk dunia digital. Makanya kita perlu memahami etika dalam menggunakan AI. Misalkan etika kita sebagai guru bagaimana menggunakan AI, kemudian murid-murid kita juga diberikan pemahaman terkait dengan etika bagaimana cara memanfaatkan AI. Dan contohnya kan AI itu hanya sebagai alat bantu yang lain, misalkan dulu yang familiar kalkulator. Nah, kalkulator kan juga termasuk alat bantu untuk berhitung. Nah, bagaimana kita mengajarkan etika-etika tersebut kepada murid kita. Nah, kemudian yang terakhir, AI sebagai ancaman adalah prediksi yang dihasilkan AI itu belum tentu benar. Nah, dan ketika itu misalkan langsung digunakan, terutama orang-orang yang belum memahami tentang AI, maka akan banyak orang yang tersesat. Contoh, sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ada istilahnya halo dokter, ya. Kita konsultasi dengan AI terkait dengan kesehatan kita. Nah, misalkan saya merasakan nyeri kepala bagian belakang, saya merasakan sesak nafas. Nah, kita tanyakan kepada AI misal, obatnya apa? Ya, AI menjawab misalkan, beli obat ini, beli obat ini, obat ini. Nah, ketika prediksi ternyata yang dihasilkan AI itu belum tentu benar, akhirnya apa? Misalkan kita jadi salah obat, bisa overdosis dan lain sebagainya. Nah, termasuk misal di dalam dunia pendidikan, misalkan ternyata materi itu tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kemudian ternyata siswa itu mentah-mentah langsung percaya dengan apa yang dihasilkan oleh AI, akhirnya murid kita menjadi tersesat, ya salah seperti itu. Nah, itu AI sebagai ancaman. Nah, kemudian lanjut AI sebagai peluang. Yang pertama tentunya agar AI ini sebagai peluang, kita harus dapat merumuskan strategi yang jelas dan tujuan yang terukur. Misal kita membuat apa-apa hal apa saja yang harus kita buat menggunakan AI, kemudian hal apa aja yang kita buat sendiri, jadi ada batasannya. Kemudian yang kedua, memastikan adanya batasan kolaborasi manusia dengan AI. Kemudian yang terakhir, lebih kreatif dan punya imajinasi yang tinggi. Jadi kalau AI itu bekerja berdasarkan masa lalu, AI itu tidak punya imajinasi seperti kita. Ya, AI itu tidak bisa membuat sesuatu berdasarkan data masa depan, berdasarkan imajinasi. Tapi kalau manusia kita masih punya imajinasi. Nah, makanya kita harus lebih kreatif dan punya imajinasi yang tinggi. Eh, Seperti halnya yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya ada beberapa pekerjaan yang memang sudah tergantikan oleh AI, ya memang itu ada, ya. Pekerjaan yang banyak tergantikan oleh AI itu adalah pekerjaan yang polanya hanya seperti itu. Contoh tadi customer service menggunakan chatbot sekarang. Polanya customer service kan hanya seperti itu, hanya menjawab keluhan pelanggan misalkan. Contoh lain, misalkan cleaning service, ya.
Sekarang sudah ada mesin membersihkan misalkan lantai dengan menggunakan robot. Nah, termasuk AI. Polanya sama. Ketika seorang cleaning service kan paling hanya membersihkan itu-itu saja, ya. Nah, makanya kita sebagai guru jangan sampai pola kita hanya seperti itu. Kita harus lebih kreatif, kita harus lebih punya imajinasi terkait dengan pekerjaan kita. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang hebat bukanlah siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Harusnya Bapak Ibu sudah memiliki pandangan atau jawaban dari AI sebagai peluang atau ancaman tadi. Ini waktu saya masih ada enggak ini, Bu Moderator? Masih Pak Apip, masih. Silakan Pak Apip. Kita Sampai jam sampai berapa ini pukul saya? sampai 21 Pak Apip. Nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Oke, oke siap. Masih ada 10 menit Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Baik, silakan Pak Apip. Ya, saya lanjutkan ini. Meneropong penerapan pembelajaran coding dan KA berdasarkan naskah akademi pembelajaran coding dan KA yang sudah dikeluarkan Kemendikbudristek. Nah, kenapa judulnya meneropong, Bapak Ibu? Jadi, saat ini kan tahapnya tentu kita sudah tahu saat ini prosesnya tentang masih dalam calon fasilitator, kemudian nanti ada guru coding. Nah, makanya saya hanya bisa meneropong, ya, belum bisa memastikan, belum bisa membidik lah intinya. Nah, kemudian ini konsep pembelajaran coding yang didesain oleh Kemendikbudristek. Yang pertama tentang berpikir komputasional. Kemudian ada pemrograman dan coding, kemudian ada kecerdasan artifisial dan ada nanti praktek pembelajaran coding dan KA. Tentunya dengan 3 metode ya nanti. Ada internet based atau full online, kemudian ada plug. Plug itu seperti hanya kita menginstal sebuah aplikasi di dalam laptop dan bisa digunakan offline dengan unplug, ya, tanpa komputer pun sebenarnya kita bisa belajar tentang coding dan KA. Nah, kemudian, ini profil yang diharapkan oleh Kemendikbudristek. Kita fokus pada yang kecerdasan artifisial atau AI. Untuk jenjang MI, SDMI ya, yang pertama memahami dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua menggunakan artifisial, ini kecerdasan artifisial dengan memegang etika. Jadi untuk SDMI ini belum dikenalkan cara menulis prompt ya, cara menggunakan AI. Jadi hanya sebatas pada dampak AI dalam kehidupan sehari-hari dan etikanya seperti apa. Ya, etika menggunakan AI. Kemudian untuk jenjang SMP masih hampir sama, hanya saja ada tambahan terkait dengan persoalan yang ada di KA, ada biasnya, ada ketergantungannya, ada halusinasinya, dan ada hak cipta. Dan kemudian untuk SMA ini bisa lebih banyak lagi karena memang usianya mereka ya sudah mulai membuat prompt engineering yang benar atau membuat kombinasi yang bagus di dalam sebuah AI ini seperti apa. Nah, kalau untuk SMA sederajat ini sudah mulai praktek menggunakan AI. Nah, kemudian, mengapa harus dari tingkat dasar ya? Jadi, yang pertama 90% pekerjaan sekarang itu membutuhkan yang namanya digital skill. Kemudian, termasuk coding itu menjadi 3 peringkat teratas keterampilan yang diminati sekarang. Kemudian, ini di tahun 2030 ya, lebih dari 50% pekerjaan akan melibatkan AI. Nah, makanya early start big rewards ya, memulai dari awal untuk sesuatu hal atau hadiah yang lebih besar. Nah, kemudian
Nah, ini pembelajaran coding dan KA di negara-negara lain ya. Di Tiongkok sudah menjadi, di Cina ya, sudah menjadi mata pelajaran sendiri. Kemudian di Singapura terintegrasi dengan Mapel TIK. Dan untuk KA-nya terintegrasi dengan Mapelmatika, Sains dan Teknologi. Dan kemudian yang di India ini juga diintegrasikan dalam ilmu mapel komputer untuk coding dan untuk KA sebagai mapel pilihan. Dan di Indonesia kalau saya baca berdasarkan naskah akademinya ada beberapa pilihan, salah satunya mungkin nanti menjadi mata pelajaran wajib jika semuanya sudah terpenuhi, termasuk guru dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menjadi mata pelajaran pilihan, ekstrakurikuler. Nah, itu ada semua di naskah akademik. Nah, untuk pengembangan CP ya, capaian pembelajaran mata pelajaran coding dan KA sebenarnya sudah lengkap ada semuanya di naskah akademik pembelajaran coding dan KA yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, untuk elemennya sendiri untuk SD mencakup 4 hal. Yang pertama berpikir komputasional, literasi digital, kemudian literasi dan etika kecerdasan artifisial ya masih pada literasi dan etika belum ke praktek. Nah, kemudian pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial ini untuk SD SMP sama, kemudian untuk SMA sederajat ada tambahan algoritma pemrograman dan analisis data. Nah, masih ada waktu 5 menit. Mungkin nanti bisa kita lanjut di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kita lanjut diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Afif atas paparan materinya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Materi yang disampaikan oleh Pak Afif malam ini semoga menambah pengetahuan kita nih tentang AI yang selama ini mungkin kita sebagai pengguna ya hanya bisa nih ya saya lah contohnya Bapak Ibu, mungkin saya tidak tahu nih AI itu dari mana, asal usulnya bagaimana, seperti apa gitu AI. Sekarang hanya mungkin bisa menggunakannya ya, seperti kita menggunakan from-nya nih, mau nyari apa di AI, kita tinggal ketikkan from-nya. Ternyata dari penjelasan Pak tadi kita bisa melihat, oh AI itu ternyata seperti ini, seperti ini. Dan tadi juga Pak sudah menjelaskan AI ini nanti mungkin akan menjadi sebuah ini ya, di naskah akademik juga sudah dijelaskan ya, suatu mata pelajaran ya Pak Afif ya. Tapi untuk mulai SD-nya dimulai dari jenjang kelas 5 dan kelas 6 seterusnya SMA. Baik Bapak Ibu, dari paparan materi yang disampaikan oleh Pak Afif tadi, silahkan nih Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand langsung. Kita buka sesi tanya jawabnya yang pertama Bapak Ibu. Kita coba 3 penanya dulu nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang penasaran nih tentang AI. Karena nanti seperti yang disampaikan Pak Afif nanti ya, nanti mungkin ada fasilitator ataupun guru yang terlatih yang akan memberikan materi tentang coding dan apa nama kecerdasan AI-nya di KKG ya Pak Afif ya. Jadi nih kita curi start nih ya Pak Afif ya, belajar duluan gitu, mengetahui duluan nih. Silakan Bapak Ibu. Silakan boleh di Izin kolom Bu chat. Anizarita. Baik, silakan Saya, Bu Rini. Langsung ya, saja Bu Rini. ya terima kasih Bu Anizarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Afif, Bu Rini Hidayati. Kebetulan saya guru SMK Negeri 2 Bengkalis Riau, Pak. Dan kebetulan pula saya guru PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Ya. Eh, Asik ya Pak ya, materi kita hari ini karena kemarin saya sempat juga memberikan beberapa materi kepada teman-teman ya, baik itu teman-teman sejawat yang ada di sekolah terkait dengan AI ini. Nah, intinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, masih terkait penggunaan prompt ya Pak ya. Kalau tadi yang Bapak jelaskan itu eh, dari mana sih asal sebenarnya data yang kita hasilkan ya. Akhirnya kita kan jadi tahu nih eh, data ternyata data-data yang kita dapatkan dari AI itu ya mungkin bisa jadi datanya masih dalam berbentuk bias atau validasinya belum belum
validasinya belum tinggi ya Pak ya, maksudnya tingkat akurat kebenarannya itu masih rendah. Intinya itu. Nah, ya bagaimana cara kita menganalisa apakah data itu bisa kita gunakan atau tidak kita gunakan. Nah, di sini mungkin sedikit saya simpulkan, memang data AI ini mungkin eh, betul memang diperoleh dari misalnya pengguna-pengguna masa lalu telah melakukan proses pencarian sehingga data tersebut disimpan oleh AI. Kemudian ada pengguna baru yang membutuhkan data tersebut juga bisa dikeluarkan kembali. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, kan terkait nih, kalau misalnya tadi eh, Kemendikbud eh, sekarang ingin mengembangkan ya pembelajaran coding dan AI ini ke sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya kan udah ada mata pelajaran informatika ya, Pak ya. Baik dari mungkin kalau di SD saat ini belum ada ya. Kalau SMP, SMA saya rasa sudah ada semua. Nah, di situ kebetulan saya juga guru mapel informatika. Di situ kan juga sudah ada nih materi-materi tersebut gitu ya, baik dari jurusan manapun lah, ada salah satunya algoritma pemrograman. Nah, di situ kan sudah mengajarkan anak mulai dari berpikir komputasional, membuat langkah-langkah eh, pemecahan permasalahan ya. Di situ kan sudah ada materi yang kita berapa tahun ini. Nah, tadi balik lagi ke tema kita ya. Tema kita bagaimana caranya menumbuhkan nalar dan kreativitas melalui pembelajaran AI ini. Sedangkan kita tahu nih, khususnya saya sebagai guru sekolah menengah, kita tahu murid-murid kita sekarang ini memang banyak tergantung dengan AI. Kadang-kadang bukan saya tidak memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi saya juga selalu menyampaikan bahwa apa yang mereka dapat itu belum tentu benar. Saya bilang gitu. Itu mungkin secara ini sederhananya lah saya sampaikan. Jadi harus dianalisa dulu. Jangan fokus dengan jawaban yang kamu dapat dari AI. Kalau kita larang ya nggak mungkin karena mereka jangankan dari aplikasi kayak Gemini, ChatGPT yang harus dibuka. Sekarang kan dari WA aja, Meta AI aja udah bisa bertanya eh, apapun lah yang mereka inginkan gitu. Jadi gimana caranya ya Pak ya? Mungkin untuk kita meningkatkan nalar mereka, kemudian kreativitas mereka melalui AI ini sendiri. Apakah mungkin ada trik-trik ya yang harus kita sampaikan ke mereka? Kemudian ada mungkin pola kerja yang harus kita sampaikan ke murid-murid kita nantinya, sehingga memang ke depannya mereka bisa menggunakan AI ini betul-betul ya betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Rini Hidayati atas pertanyaannya. Baik, Pak Afif, sepertinya karena Bu Rini yang bertanya, sepertinya kita akan persilakan nih Pak Afif untuk menjawab langsung. Bu Rini ini meminta triks atau pola kerjanya nih Pak Afif, bagaimana sih supaya memang peserta didik kita ini, kita tahu tadi ini kan ada ancamannya juga untuk AI, nalar kritisnya bisa juga dampaknya tadi ya. Jadi Bu Rini meminta trik dan tipsnya lah ini bagaimana pola kerjanya sehingga nanti murid-murid kita bisa memiliki nalar kritis dan kreativitasnya. Baik Pak Afif, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rini ya. Ini mengingatkan saya dulu mengajar di SMA Bu Rini. Saya pun dulu mengajar di SMA itu dari 2013 sampai 2020. Mengajar TIK juga. Ya memang saya akui memang keadaannya sekarang seperti itu ya. Banyak sekali siswa yang ya salah menggunakan AI ini. Nah, mungkin kalau saya boleh berbagi, kita mulai dari misalkan mengajak diskusi dengan peserta didik atau dengan murid kita, kemudian kita juga menggambarkan ya Bu Rini, misalkan seperti tadi AI ini bekerja dari sini, ya. AI ini bekerja dari sebuah data, ya. AI ini adalah kecerdasan yang dibuat berdasarkan latihan. Nah, dari situ kan akhirnya anak
bisa berpikir seperti apa sih kemudian latihannya, ya. Kemudian cara bekerjanya AE, kemudian seperti apa. Nah, itu mulai nalarnya mulai muncul mereka. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan lagi misalkan dengan eh, membandingkan ya, membandingkan misalkan kita ingin cari sesuatu di AI ya. Misalkan kalau saya pelajarannya misalkan yang agama sekarang ya, misalkan eh makna dari akidah misalkan. Kita cari di AI jawabannya apa. Nah, kemudian kita bandingkan lagi ya. Kita bandingkan dengan misalkan di buku mata pelajaran kita yang ada di sekolah. Apakah kemudian itu jawabannya sama atau jawabannya ada perbedaan antara jawaban yang dihasilkan oleh AI dan jawaban di dalam buku teks pelajaran. Itu juga bisa nanti kemudian meningkatkan nalar-nalar berpikir kritisnya mereka. Nah, kemudian untuk terkait dengan kreativitas, ya, memang di generatif AI ini memang sangat mudah kita mau bikin gambar apa saja langsung ada di Midjourney itu suka kita hanya mengetikkan prompt perintah langsung muncul. Nah, coba kita juga misalkan kita sudah menghasilkan gambar dari AI misalkan ini terkait dengan kreativitas. Nah, setelah itu misalkan kita coba gambar yang dihasilkan AI itu kita buat dalam bentuk unplug atau di kertas. Nah, itu juga bisa meningkatkan kreativitas. Nah, itu mungkin intinya seperti itu. Intinya kita mengenalkan dulu sistem kerjanya AI itu seperti apa, kemudian cara belajar AI itu seperti apa dari machine learning tadi, dari deep learning. Nah, kemudian kita bandingkan lagi antara jawaban dari AI dan jawaban yang sudah ada di dalam buku teks atau misal kita sudah punya jawaban yang lebih valid, apakah itu sama? Nah, itu bisa kita bandingkan. Nah, itu mungkin nanti murid kita menjadi lebih kritis, nah ya, lebih berpikir kritis dan untuk kreativitas ya tadi. Mungkin itu Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Api. Bagaimana Bu Rini? Baik, luar biasa Pak Afif. Ya Bapak Ibu, jadi beberapa tips tadi yang diberikan oleh Pak Afif. Mungkin pertama kita bisa mengenalkan dulu nih ya cara kerja AI-nya seperti apa, cara belajar mesinnya seperti apa. Terus tadi juga bisa membandingkan hasil pencarian di AI dengan sumber-sumber yang lain. Tentunya dengan literatur-literatur yang lain ya Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa nanti membantu peserta didik kita untuk bisa bernalar kritis. Tadi saya tertarik juga tuh yang disampaikan Pak Afif. Mungkin dengan gambar ya, murid SD nih ya, gambar yang didapat dengan AI mungkin bisa dituangkannya kembali di dalam gambarnya sendiri gitu ya, Pak Fif ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Hafiza raise hand ini. Silakan Aci. Aci Hafiza. Beliau raise hand. Halo. Udah oke, udah bisa. Oke, Ci. Ya, oke, makasih Dek cantik. Ani Zarita yang selalu uh bersemangat gitu. Oke, terima kasih juga Pak Apip. Hmm, saya ingin bertanya gitu ya terkait dengan AI. Benar kata Pak Apip, kita jangan hanya sebagai user penggunanya saja gitu ya. Tetapi yang ada sekarang kita baru sebatas itu. Nah, pertanyaan saya, Pak, sama dengan ketika sebenarnya orang-orang Indonesia hebat ya, kayak SDID itu kan asli milik orang Indonesia ya, Pak Apip ya, milik putra-putra Indonesia hebat gitu kan. Dan saya yakin dan percaya ke depannya juga kita akan memiliki apa namanya ya, pencipta-pencipta AI yang lebih keren gitu ya. Yang pertanyaan saya, Pak Apip, kalau kita lihat dari seperti yang Pak Apip sajikan tadi terkait dengan
profil kelulusan yang diharapkan ya dengan adanya AI ini. Pertama, saya karena kebetulan saya di jenjang SMP, Pak Apip, itu kan di sana tuh apa namanya eh, harus paham sekali tentang apa namanya persoalan pada kecerdasan seperti bias, ketergantungan yang berlebihan, halusinasi, dan yang terakhir itu adalah tadi apa ya, hak cipta. Nah, sekarang kita sebagai guru gitu ya, seperti apa kita harus mengantisipasinya hal yang empat ini, Pak Apip, gitu. Karena nih jujur saja ya, kadang-kadang karena sesuatu yang baru, pasti kita dan juga anak-anak kita itu eh, ingin tahunya itu lebih gitu, Pak Apip, gitu. Dan saya juga malah menyarankan ke guru-guru, terutama guru-guru, silakan gunakan teknologi karena kita memang di zaman teknologi, di zaman dengan penuh apa namanya ya berbau yang seperti itu. Cuman seperti Pak Apip bilang, kan AI itu tidak 100% benar. Nah, yang salah kita tuh Pak Apip, kita tidak menganalisis. Maksudnya tidak menganalisanya. Pokoknya ketika sudah dimasukkan prompt gitu ya, apa yang mau kita apakan, apa namanya, yang kita minta gitu, dah sudah oke gitu. Padahal kalau kita teli kata Pak Apik, sebenarnya kita dituntut kritis. Kenapa? Karena kita akan membandingkan yang disajikan AI dengan apa yang ada di sumber. Sumber kita utama kan itu buku. Nah, nah, di sana kan letak titik kritisnya sebenarnya di situ kan Pak Apip. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasi hal yang empat tadi Pak Apip terkait untuk yang anak tingkat SMP dengan apa namanya profil kelulusan yang diharapkan dari adanya AI ini. Makasih Pak Apip supaya nanti saya menyampaikan ke guru-guru saya dan juga kepada peserta didik, tetapi pada peserta didik sekolah saya belum namanya persentasinya masih rendah untuk menggunakan AI karena kami ada keterbatasan untuk kalau di sekolah ya, kalau di rumah kita kan di luar pengawasan kita kan Pak Apip eh, itu masih kecil. Makasih Pak Apip dan juga makasih Ade Anizarita. Sama-sama, Ci. Ya, Baik, Pak. Ini tentang profil kelulusan untuk SMP nih ya, Fabib, yang ditanyakan Aci Afiza tadi ada empat seperti bias, ketergantungan, berlebihan, dan halusinasi. Kalau tidak salah saya tadi, Fabib. Boleh, mm-mm. Fabib, langsung kami serahkan ke Fabib untuk dijawab. Ya, terima kasih Bu Hawisya. Nah, Ya, terkait dengan ini ya Bu. Yang pertama itu seharusnya kita memahamkan dulu kepada mereka, terutama pengguna AI, ya, entah itu guru ataupun entah itu murid, bahwa AI itu pertama kecerdasan buatan yang dibuat ya, artinya dibuat oleh seseorang atau dibuat oleh sebuah eh, perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sana kan istilahnya kalau misalkan di Microsoft namanya Microsoft Copilot ya, bahwa AI ini Copilot bukan pilot ya. Kemudian misalkan di PMM kemarin ada namanya asisten guru. Nah, AI ini hanya sebagai asisten ya, bukan sebagai gurunya. Itu yang pertama. Itu harus dipahamkan dulu, entah itu kepada murid, entah itu kepada Bapak Ibu guru. Jadi istilahnya gini, misalkan kalau kita di dalam dunia penerbangan ya kan ada co-pilot dan ada pilot. Nah, pilot ini yang memegang kendali penuh ya Bu. Ya, co-pilot itu kan hanya membantu, dan pembantu itu ketika kita membutuhkan itu kuncinya. Kalau kita tidak membutuhkan co-pilot, ya tidak membutuhkan asisten, kita bisa, misalkan kita bisa mengerjakan sendiri, ya sudah kita kerjakan sendiri. Ya, co-pilot, asisten itu ketika kita membutuhkan bantuan saja. Itu yang pertama.
Intinya misalkan ketika kita menggunakan AI, ya ketika kita pertama sudah benar-benar membutuhkan. Sama halnya dengan kalkulator, Bapak Ibu. Kalkulator kan sama sama halnya dengan itu kan alat bantu ya, alat bantu untuk berhitung. Nah, kalau kalkulator kan sudah otomatis misalkan ketika ujian kan siswa dilarang membawa alat komunikasi kalkulator ke dalam ruang ujian kan pasti ada. Nah, mungkin ya, mungkin nanti ketika dalam sebuah pembelajaran di sekolah misalkan ada ya kalau kemarin kan kita membuat kesepakatan di dalam kelas lah istilahnya. Kita buat kesepakatan kita tidak membuat jawaban atau mengerjakan soal dengan bantuan AI misalkan. Bisa juga seperti itu ya. Jadi harus ada batasan-batasan terkait dengan penggunaan AI. Agar apa? Agar ya tadi ya bias, ketergantungan, kemudian halusinasi, dan termasuk hak cipta karena di AI itu tidak ada hak ciptanya. Nah, nah itu akan lebih terkontrol ya, terutama yang membuat nalar berpikir kritis ini hilang sebenarnya adalah ketergantungan. Ya, kita sudah ketergantungan dengan AI, apa-apa semuanya meminta bantuan AI. Akhirnya kita ketergantungan, kita tidak bisa melakukan apapun ketika tidak ada AI. Nah, makanya pertama tadi kita buat em, kita memahamkan mereka dulu bahwa AI itu hanya sebagai misalkan copilot ataupun asisten ya. Kita adalah yang memegang kendali penuh. AI digunakan hanya ketika dibutuhkan. Kemudian misalkan kita membuat kesepakatan di dalam sebuah kelas terkait dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Hafizah. Baik, terima kasih Pak Afif. Aci Hafiza, halo. Jadi memang ya Pak Afif ya untuk penggunaan AI ini harus ada kontrolnya ya Pak Afif ya. Bagaimana kita sebagai pengguna ini jangan sampai ketergantungan. Dan yang disampaikan Pak Afif tadi, karena kita sudah apa namanya merasa mudah pekerjaannya, jadi apa-apa dikit-dikit AI. Padahal sepele aja dicari di AI gitu kan. Lama-lama akhirnya nalar kritis kita jadi ini ya, jadi apa namanya tidak terlatih lagi gitu untuk berpikir kritisnya. Jadi memang gunalah saat kita yang memang membutuhkan bantuan AI. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan dari sumber-sumber lain. Oke, Syafiza. Kayak sedikit nih Pak Afif, tapi saya tertarik juga nih Pak Afif kan. Ya, sementara sumber yang mudah dicari itu memang di AI kan. Sekarang kan kita searching di Google nih, itu lebih banyak referensinya kadang lebih susah didapat. Adapun nanti untuk itunya untuk apa namanya ada yang berbayar misalkan. Sementara di AI kita bisa dapat dengan gratis, sumber-sumbernya malahan ada gitu. Jadi memang kadang ini nih Pak Afif yang membuat kecanduan, ketergantungan nih dengan AI. Jadi mungkin untuk murid-murid kita, mungkin kita sebagai guru pengontrolnya mungkin bisa ini ya dibatasi. Buat seperti apa namanya profil kelulusannya tadi itu memang harus diperjelas ya Pak Afif ya. Oke, sepertinya Aci Hafiza ini. Izin Bu Moderator, sepertinya tadi Pak Miftahul, siapa lupa siapa, Aci, saya bisa panggil Pak Aci. Mana Pak Aci ini? Silakan Pak Aci, open mic. Katanya terkendala di kolom chat. Pak Aci Miftahul, silakan Pak Aci. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu di kolom chat sudah kita kirimkan link presensinya, silakan diisi. Kita tunggu sampai pukul 22.00 ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, kali ini kita lebih lama, ada waktu setengah jam lebih nih untuk Bapak Ibu mengisi presensinya. Silakan dibaca, apa namanya, dibaca ketentuan-ketentuan presensinya.
Nanti untuk penutupan presensinya di pukul 22.00 ya Bapak Ibu. Oke, ini ada Bu Sih juga mau bertanya. Dan tadi Bapak siapa? Pak, apakah masih terkendala dengan mic? Boleh kita lanjutkan dulu ini dengan Bu Sih. Bu Sih Yuliawati. Silakan Bu Sih. Langsung open mic saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Zarita. Mungkin pertanyaan saya singkat saja ya Bu. Pertanyaan untuk Pak Apip. Salam kenal Pak Apip. Pertanyaan saya ini tentang penggunaan AI ya. Jadi kan AI itu begitu kerennya ya, tapi juga mungkin ada kekurangan atau kerugian menggunakannya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, apakah AI itu bisa menganalisis perilaku dan emosi kita, Pak? Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik Pak Afif. Boleh langsung dijawabnya Pak Afif. Nah, ini menarik ini. Apakah AI bisa menganalisis perilaku? Kalau sejauh yang saya ketahui itu tidak bisa, Bu. Karena itu yang dimiliki manusia. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa AI itu tidak mempunyai istilahnya rasa, tidak mempunyai empati, tidak mempunyai eh, kalau Pak Ketua bilang itu cipta, karsa, dan rasa itu AI tidak mempunyai. Makanya itu sebagai senjata ampuh kita sebagai guru, ya. Kalau AI mempunyai itu, ya otomatis ya posisi kita sebagai guru akan tergantikan, ya. Jadi AI itu tidak yang sejauh saya ketahui sampai saat ini ya, AI tidak bisa untuk menilai perilaku itu, Bu. Bu Sih. Pak Itu, Bu. Afif. Oke, Bu Sih. Jadi AI memang ini ya Bu Sih ya, tidak dapat menilai perilaku dan emosi kita ya. Oke, sama-sama Bu Sih. Baik Bapak Ibu yang masih. Oh iya, iya Bu Sih. Ada di kolom chat Ibu dari Pak Ci atau Pak Miftah. Oh, atau Oh enggak ini aku, ya, di kolom chat. enggak kebaca ya, Bu? Oke, silakan Pak. Di saya nggak terlihat. Saya bacain. Kata Pak Ci, apakah nih Pak Apip nih, apakah AI bisa dibuat negatif Pak jawabannya? Misal, AI dimanfaatkan orang tertentu untuk menjerumuskan jawaban gitu. Gimana tuh Pak Apip? Jadi AI-nya diminta yang jelek-jelek gitu bisa nggak tuh? Oke, Langsung silakan Pak. langsung ya, Pak. Silakan Pak. Boleh, boleh. Ya, Oke. jawabannya sangat bisa ini, Pak Cik. Jadi tadi kan saya sudah simulasikan ya. Jadi AI itu berdasarkan data yang kita buat, ya. Kalau misalkan data yang kita buat di dalam sebuah tadi machine learning-nya kita buat salah, maka data itu akan salah. Contoh kan tadi kita simulasinya buah warnanya oranye, bentuknya kecil, ukurannya bentuk misal ukurannya kecil, bentuknya bulat, itu adalah buah jeruk. Nah, misal kita si pembuat, si developer itu memberikan data latihnya dibuat salah, misal buah warnanya jeruk udah ada yang warna merah kelihatannya. Buah warnanya merah, kemudian ukurannya besar, misal bentuknya oval, itu adalah buah jeruk. Maka kan data yang dimasukkan ke dalam sebuah database kan salah. Nah, akhirnya apa? Ketika kita bertanya buah warnanya merah, bentuknya oval, ya, ukurannya besar, AI bisa menjawab jeruk, padahal itu salah, ya. Karena kan misal ibaratnya jeruk itu tidak ada yang warnanya
merah misalkan seperti itu. Mungkin bisa dipahami enggak ini sampai sini? Atau harus saya simulasikan lagi ini? Mungkin disimulasikan lagi saja ya Pak Adri ya. Boleh, boleh Pak, boleh Pak. Boleh, oke siap. Nah, kita simulasikan lagi tadi ya, apakah AE itu dibuat untuk hal negatif atau salah ya. Tergantung data latihnya dari si pembuat atau si developernya. Misal ya, buah yang warnanya hijau, ukurannya besar, bentuknya oval, harusnya misalkan semangka harusnya. Misal kita buat di sini labelnya salak, kita tambahkan di data latih. Kemudian kita bertanya kepada AI, buah yang warnanya hijau, ukurannya besar, bentuknya oval, buah apa itu? Misal ya. Nah, AI akan memprediksi itu adalah buah salak. Padahal kan ciri-ciri dari ini tidak tidak melambangkan itu buah-buah salak. Masa salak warnanya hijau, salak ukurannya besar, ya. Nah, itu makanya AI itu tergantung dari si pembuatnya atau si developernya mengambil datanya itu dari mana. Ketika dia menggunakan machine learning, ya. Kemudian data itu dalam pengawasan tadi kita yang membuat si developer yang membuat bisa saja itu data yang salah. Itu gambarannya seperti itu, Pak. Pak Cik ya tadi ya. Pak Cik. Jadi sangat bisa dibuat untuk hal yang negatif atau data yang dibuat memang sengaja salah itu bisa sekali. Itu tergantung dari pembuat atau developer dari AI itu. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Pip. Jadi sangat memungkinkan ya Pak Pip ya jika memang developernya membuat data yang salah gitu ya. Ini sepertinya ada pertanyaan nih Pak Pip dari Bu Sriwati. Mungkin ini kita masuk sesi pertanyaan terakhir ya karena setelah 21:30. Ini pertanyaannya ada di kolom chat dari Bu Sriwati. Bagaimana cara mengenalkan coding dan AI untuk PAUD dalam pembelajaran? Apakah bisa atau boleh mengenalkan coding dan AI untuk PAUD? Jadi ini untuk jenjang PAUD TK nih Pak Afif. Bagaimana nih? Apakah bisa gitu? Langsung ya ini ya, Bu. Ya boleh Pak Afif, langsung Pak Afif. Oke, terima kasih. Kelihatannya kalau untuk anak PAUD untuk AI itu belum ya. Ibaratnya anak PAUD itu kalau membaca membaca pun mereka belum tentu bisa. Tapi untuk coding ini bisa mulai kita ajarkan walaupun kalau di naskah akademik itu dimulai dari fase C kelas 5 dan 6. Nah, bisa kita ajarkan coding di anak anak PAUD. Misalkan kita paling mudah ya yang unplug ya atau yang full offline tidak menggunakan laptop itu bisa. Ya sebenarnya coding yang kemarin kan Pak Rudi juga sudah sudah menggambarkan bahwa coding itu bisa dibuat dalam bentuk blok ya kemarin ya. Nah, misalkan eh, diterapkannya untuk anak PAUD, misalkan kita membuat game edukasi Taman Safari misalkan. Gambarannya kita disuruh mencari tanda jejak ya. Misalkan posisi harta karunnya di sebelah kanan. Nah, berarti instruksinya bagaimana agar kita bisa bergerak ke kanan, misalkan dengan menggunakan lambang-lambang ya Bu atau gambar-gambar, misal gambar arah ke kanan atau arah ke kiri itu bisa. Kalau paling mudahnya eh, mungkin bisa dipraktekkan lagi. Nah, ini masih cukup enggak ini waktunya ini? Silakan Pak, silakan Boleh. Pak. Oke, sebentar saya buka dulu. Semoga sinyalnya bagus ini ya Bapak Ibu.
Ini harusnya materi coding kemarin Pak Rudi ya. Tapi tidak apa-apa, wis. Saya sedikit sharing ya terkait dengan ini. Nah, misalkan ini nanti gambarnya seperti ini untuk kalau untuk anak PAUD hanya sebatas mengenalkannya dalam bentuk blok, tidak dalam bentuk teks ya. Coding itu kan sebenarnya dalam bentuknya teks, tapi kita lebih mudahnya untuk anak-anak PAUD ataupun SD pun sebenarnya menggunakan blog seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, kalau saya misalnya gambarannya ini untuk versi internet base ya, berarti kita menggunakan internet ada di kode combat.com. Kita pilih misalkan salah satu yang kode junior ya. Ini cocok untuk anak SD dan anak PAUD. Nah, kita bermain coding sambil bermain belajar coding sambil bermain game. Nah, misalkan nanti perintahnya seperti ini. Intinya kita menggerakkan orang atau menggerakkan sesuatu dari posisi A ke posisi B dengan menggunakan tanda atau panah. Kalau di unplug itu tanda panah bisa. Nah, misalnya kita menggunakan blok icon, kita pilih JavaScript ya. Ini hanya contoh saja. Ini nanti bisa dipelajari sendiri untuk kode combatnya. Saya hanya mencontohkan saja. Code combat. Nah, intinya kan kita kan tadi Taman Safari ya, kita mencari sebuah permata. Nah, sebuah permatanya di sini, sedangkan serigalanya atau hero-nya di sini. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kita bagaimana caranya agar si serigala itu bisa mendapatkan harta karunnya permatanya di sini menggunakan blok ini. Jadi sama sebenarnya seperti kemarin Pak Rudi ya menggunakan blok ya. Ini kan tanda di sini ya. Kalau anak-anak PAUD kan belum mengetahui teks, tapi sebenarnya ini dibuat berdasarkan teks ya. Nah, misalkan ini arah ke kanan, coba kita play, nah ke kanan. Kalau sudah sampai sini kemana? Berarti ke bawah, tinggal ini ditarik ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, sudah sampai sini kita lanjut ke kanan lagi. Kita tarik ini. Nah, maka berhasil menemukan permata. Coba sekali lagi kita lanjut. Code combat. Nah, ini permatanya ada dua ya. Kita harus menemukan semua. Berarti ke kanan dulu satu langkah, kemudian ke atas satu langkah, kemudian ke kanan lagi satu langkah, belum menemukan permata, ditambah satu langkah lagi. Maka akan menemukan permata. Nah, intinya gini Bapak Ibu, yang diajarkan itu dalam bentuk blok-blok ya, atau dalam bentuk lambang-lambang atau gambar-gambar, misalkan tadi arah kanan, arah kiri, atas, bawah. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya untuk anak PAUD cocok sekali kalau dilakukan dengan modelnya unplug. Jadi full menggunakan kertas. Misalkan kita buat di apa ya? Misalkan kita buat di keramik lah. Kita taruh sebuah harta karun atau hadiah di keramik nomor berapa misalkan. Nah, dari anak itu diajarkan perintahnya agar sampai ke keramik itu berarti kita menggunakan kode apa saja. Kode arah kanan kah, kode arah depan kah, kode arah belakang atau atas bawah. Nah, itu bisa kita terapkan untuk anak-anak di tingkat PAUD maupun sekolah dasar di bawah. Kalau fase C ya sebenarnya sama saja seperti itu. Tapi untuk SMP ke atas ya seharusnya sudah mulai menggunakan kode yang teks seperti itu. Mungkin itu Bu. Siapa tadi Bu yang bertanya? Iya, Pak. Baik, Pak Habib. Terima kasih, Pak Habib. Mungkin ya ini pertanyaan ini ada merupakan pertanyaan sesi terakhir kita, Pak Habib, karena pukul juga sudah menunjukkan 21.36. Tapi ini tadi ada permintaan juga nih Pak Habib dari peserta, katanya boleh mungkin simulasi yang dibuat di share Pak, katanya. Mungkin dalam bentuk website sehingga bisa digunakan untuk kami menyampaikan tentang latar belakang AI ini.
Boleh, tapi itu saya buatnya itu dari HTML, CSS sama JavaScript. Mungkin em, Mas Mas Andri ini punya hosting nggak? Siap-siap nanti diusahakan, Pak. Oke, Sama siap. ketua. Nanti saya kirim kirim itunya ke Mas Andri nanti biar dimasukkan ke hosting Pak Andri. Saya kebetulan hosting saya sudah apa habis bulan Potong. kemarin. Siap-siap, Pak. Ya, kalau misalkan mau digunakan offline juga sebenarnya bisa pakai langsung dibuka, langsung di indeks HTML-nya langsung di open di apa di Kalau enggak, browser kan juga bisa. Contohnya seperti ini ya. Sebentar, sebentar ini biar 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 sekalian clear ya, Pak. Biar saya tidak ada tanggungan lagi ini, tanggung jawab lagi nih. Sebentar, saya share screen lagi. Sudah kelihatan belum ini? Sudah ya? udah, Pak. Jadi kan filenya seperti ini tadi yang sudah saya buat. Ada indeks HTML, ada style.css, dan ada data.js. Kalau orang-orang yang seperti Aldi Buri ini guru TK pasti sudah paham. Nah, untuk membukanya langsung saja untuk indeks HTML ini di open with, kemudian langsung dibuka Google Chrome. Maka langsung terbuka tanpa mengedit apapun, tanpa menggunakan misalkan untuk edit Visual Studio Code atau apapun itu sudah bisa, tinggal langsung indeks HTML-nya. Yang penting indeks HTML-nya klik kanan, open with, terus buka di Google Chrome ataupun di apapun browser apapun bisa. Ya, mungkin nanti ini filenya saya share ya Pak ke Pak Jabri, ke Pak Ketua Siap, saja, Pak. Nanti biar Iya. di-share di grup atau di mana, monggo terserah Pak Ketua. siap. Itu aplikasi memang saya buat untuk kegiatan hari ini, Pak. Ya. Kalau dibikin Baik. website, Biar ntar banyak biar rekan-rekan yang itu, Pak. Yang apa namanya, yang akses. yang akses apa? Kalau dimasukin ke website tadi seperti kata Bu siapa itu sih, mungkin ntar banyak rekan-rekan di Riau yang akses websitenya Bapak atau Gerdu Belajar gitu kan ya. Iya, cuma kan saya saat ini hostingannya belum belum ada. Ya, kita usahakan ya, Pak. Ya. Itu kan dipakai offline kan bisa tadi. Yang penting HTML-nya di open with. Itu boleh Oke. ATM katanya, Pak? Ada yang nanya, Gimana? boleh ATM nggak katanya? Boleh, bebas. Tidak ada Boleh. copyright. Oh gitu. Tapi kalau bisa ya rekan-rekan, itu kan tadi Pak Api bilang itu dibuat khusus buat kita malam ini. Nah, kalau bisa yang sudah tersedia aja kita pakai gitu ya. Nah, biar sang pencipta kan, masalah AI ini juga ada hubungan dengan hak cipta gitu, walaupun tidak copyright gitu kan ya, tapi cara kita menghargai si pembuat itu juga penting. Saya yakin di sini juga ada lingkup ATM gitu kan. Demikian Pak. Oke, baik Pak Afif dan Ketua, sepertinya ini juga nanti waktu Pak Afif ya, takut terlalu malam juga. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Jadi jika ada Bapak Ibu yang masih belum tersampaikan nih apa yang ingin ditanyakan, boleh nanti di grup peserta KGBN Riau kita. Silakan Bapak Ibu sertakan pertanyaannya di situ. Nanti mungkin kami, jika kami bisa menjawabnya akan kami jawab langsung. Mungkin jika tidak, mungkin kami akan konsultasi lagi nih ke Pak Afif ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi terakhir, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi untuk presensinya jangan lupa diisi. Kita tunggu sampai di pukul 22.00. Pak Afif, untuk sesi terakhir kita minta nih closing statement-nya dari Pak Afif nih. Buat rekan-rekannya nih, peserta webinar kita malam ini. Silakan Pak Afif. Oke, terima kasih untuk closing statement singkat saja ya. Intinya AI itu hanya sebuah tools ya, hanya sebuah alat bantu yang untuk membantu pekerjaan kita lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita menggunakan AI, alangkah baiknya kita eh, mengacu pada etika-etika dalam penggunaan AI. Jangan sampai kita menggunakan AI sampai terlewat batas. Karena kembali lagi AI itu hanya sebagai tools. Ya, kemudian eh, yang namanya AI bisa jadi menjadi peluang, bisa jadi juga menjadi ancaman, tergantung diri kita masing-masing bagaimana cara cara pandang terhadap AI itu. Mungkin itu closing statement dari saya, Bu Ani
Dan Bapak Ibu Baik, semuanya terima kasih untuk malam hari ini. Semoga masih bisa berkolaborasi lagi terkait kegiatan pembelajaran coding maupun AI. siap, siap, Pak. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, itulah sesi terakhir kita, closing statement dari Pak Habib tadi. Bisa kita simpulkan nih Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan Pak Habib tadi, bahwa AI ini memang merupakan tools ya Bapak Ibu. Jadi alat bantu untuk kita untuk lebih mempermudah nih pekerjaan kita. Apalagi nih kita sebagai Bapak dan Ibu guru ya, bisa dijadikan referensi. Tapi bukan dijadikan sebagai sebuah ketergantungan. Jadi apa-apa bisa kita di AI, sedikit pun kita di AI. Dan saya juga tadi ini mengutip dari yang disampaikan Pak Apip. Jadi bila kita menggunakan AI, gunakanlah dengan bijak, ya karena AI ini bisa jadi ancaman dan juga bisa jadi peluang. Jadi tergantung kita sebagai usernya bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan AI-nya dengan sebaik-baik mungkin. Eh, Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu dari kegiatan kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber hebat kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan nih sebagai Bapak dan Ibu guru hebat nih, bisa kita aplikasikan karena apapun ilmu yang kita dapat tanpa kita aplikasikan itu mubazir sih intinya ya Bapak Ibu nggak ada artinya. Jadi apa yang didapat walaupun sedikit yang kita dapat kalau kita terapkan lama-lama insya Allah itu bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk kita tentunya. Baik Bapak Ibu, saya tutup kegiatan kita malam ini. Lebih dan kurangnya saya sebagai moderator mohon maaf. Bila ada tersalah kata, tersilap berbicara, dan perilaku yang tidak sesuai tentunya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya, di kegiatan KGBN. Yang ini kita seri kedua ya Bapak Ibu untuk workshop coding AI-nya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari ketiga besok. Itu tentang robotika tentunya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.